Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali jumpa saya Teguh Zulkhairi. Terima kasih banyak sudah mau berkunjung ke channel saya ini, channel yang sangat-sangat sederhana ini. Tapi mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa memberikan kontribusi positif untuk membangun peradaban dunia yang lebih baik. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai kawan saya ya, kawan seperjuangan satu kuliah dulu. Nama beliau Hendra Wijaya LCMED. Ya, jadi beliau seorang pemuda Indonesia yang menikah dengan Muslimah Gaza. Jadi beliau pergi ke Mesir dan juga ke Palestina, jadi relawan Indonesia di Palestina, di Gaza, dan menikah di sana. Nah, jadi ini sebuah wawancara yang sangat penting sekali. Kita akan mendengar nanti bagaimana cintaan beliau kepada Palestina dan juga bagaimana kisah cinta beliau sehingga bisa nikah dengan Muslimah Palestina. Nah, jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah ini sudah bergabung ya, sudah bergabung di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Rana setting ininya dulu. Iya Ustaz. Silakan Ustaz. Saya ingin presentasikan dulu sedikit profil beliau yang sudah dimuat sebelumnya di Suara Darussalam ya, di website Suara Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Hendra. Ya Ustaz. Ya. Gimana kabar Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah, tamam. Gimana tuh? Sehat ya? Betul, ya, alhamdulillah sehat. Ya, sehat, sehat. Ini di mana posisi sekarang? Posisi di Pondok Gede, baru kembali dari Sulawesi. Roto sekitar 1 minggu kemarin. 1 minggu di Sulawesi. Sekarang di Sulawesi atau sudah balik ke Jakarta? Sudah di Jakarta, sudah di kota, sudah di Jakarta. Oke, ini berarti kemarin di Sulawesi ya. agenda keluarga Gaza Indonesia ya? Ya, betul. Seminggu di sana Ustaz? Sekitar seminggu ya, sekitar seminggu betul. Alhamdulillah. Ini di rumah berarti sekarang ya? Ya, di rumah sekarang nih. Lagi nunggu minuman hangat ya. Oh, kayaknya jelang berbuka puasa di sana ya? Iya, iya. Kalau di sini Ustaz nih baru jam 4:30, kita masih sampai 2 jam lagi baru dekat dengan jadwal berbuka puasa ya, sama kayak PJ juga ya. Iya, iya. Ustaz Hendra, jadi saya sebenarnya juga mau lampirkan dulu sedikit sebentar ya. Mau saya share screen berita tentang Ustaz sebentar ya. Oke ya. Ya, silakan. Oke, sebentar. Sebentar ya. Mana ya? Bukan ini. Nah, ini. Nah, jadi para penonton semuanya, ini berita beliau dulu yang pernah dimuat. Nikahi Muslimah Gaza, Hendra, maksudnya Ustaz Hendra Wijaya ingin inspirasi pemuda Indonesia. Seorang pemuda Indonesia atas nama Hendra Wijaya menikah dengan Nur Muhammad, seorang Muslimah hafizah di Gaza. Jadi istri beliau seorang hafizah di sana. Beliau menikah pada hari Selasa 20 Juni atau tepatnya 25 Ramadan Ustaz ya. Dulu nikahnya di bulan Ramadan ya Ustaz ya. Ustaz Hendra? Betul. 25 Ramadan ya. Berarti ini kita kembali jumpa di Ramadan 2022, 5 tahun kemudian setelah antum menikah ya. Ya, saya bacakan profil beliau. Kurang lebih seperti itu. Beliau merupakan relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza yang juga mahasiswa program magister di Al-Azhar. Nah, sementara istri beliau adalah mahasiswi di Universitas Islam Gaza. Jadi beliau waktu dihubungi di media melalui Facebook, beliau menjelaskan bahwa di Gaza itu beliau mendapatkan mutiara hidup yang beliau cari. Tentu kata Hendra,
butuh perjuangan keras untuk mendapatkan mutiara ini, Masya Allah. Butuh perjuangan keras saya untuk mendapatkan mutiara itu, saya. Nah, kata beliau pada saat itu, Inna ma'al usri yusra. ah, inna ma'al usri yusra ya. Di balik kesulitan ada kemudahan ya. Ya, kata beliau ini saya mau kutip sedikit lagi. Ketika kita ingin mencari mutiara di dalam laut, yang kita lakukan adalah sebuah perjuangan yang sangat gigih karena kita harus menyelami lautan yang luas dan dalam. Mungkin berhari-hari dan kadang kala gagal dalam pencarian, tapi disitulah letak sebuah kenikmatan dalam perjuangan, yaitu ketika kita mendapatkan mutiara itu. Masya Allah, sangat syahdu. Tentunya, tambah Saendra, mutiara itu sangat mahal dan berharga karena tingkat kesulitan dan perjuangan untuk mendapatkannya. Saendra mengakui untuk memasuki jalur Gaza di Palestina dan bahkan sampai mempersunting seorang muslimah Gaza butuh perjuangan dan pengorbanan dan tekad yang kuat, dan tentunya dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Gaza yang diblokade oleh Israel dari segala arah kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi serta gerbang Rafah yang selalu ditutup oleh pemerintah Mesir menjadikan akses ke jalur Gaza menjadi sangat sulit. Nah, beliau juga mengatakan semoga dari pernikahan ini menjadi inspirasi bagi rakyat dan pemuda Indonesia untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang sampai hari ini masih terjajah. Salam hangat dari saya di bumi para syuhada Gaza Permai. Pungkas Ustadz Hendra Wijaya. Nah, ini berita dulu ya. Berita dulu ketika beliau habis menikah yang kita wawancarai. Nah, sekarang teman-teman semuanya, para pemirsa, kita akan diskusi dengan beliau ya. Kita akan diskusi dengan beliau langsung yang sudah bersama kita. Baik, Ustadz Hendra Wijaya. Ustadz, sudah berapa lama ini di Indonesia? Sudah berapa lama di Indonesia setelah pulang dari Gaza? Sudah kurang lebih saya di Indonesia dari 2018 ya, 2019, 2020, 2021, sekarang masih 2022, jadi 3 tahun setengah ya. Udah 3 tahun setengah ya? Ya, 3 tahun setengah kurang lebih. Berarti serta juga memboyong keluarganya ke sini, Ustaz ya, istrinya ya? Ya, alhamdulillah. Dan kita sudah punya 2 anak sekarang. Yang pertama Hamzah, umurnya 3 tahun setengah kurang lebih. Yang kedua adalah Faris ya, menjelang 2 tahun, alhamdulillah. Ini saya lihat wajah Ustaz, ini wajah orang cerah ya, wajah orang saleh nih, subhanallah ya. Ustaz, jadi amin, ya Rabbal Alamin. Bagaimana meyakinkan istri Ustaz untuk mau tinggal di Indonesia? Ini sedang ada dengan teman-teman media juga ya, berarti ya, Dr. Sukli ya? Iya, nanti insya Allah akan disaksikan oleh teman-teman yang lain ya. Jadi mungkin ini perlu saya share sedikit, mungkin ada anak-anak muda yang nanti mau pingin tahu ya, pingin tahu gimana sih Ustadz nih perjuangannya di sana. Mungkin bisa diceritain Ustadz sedikit? Perjuangan dari mananya nih, biar saya mulainya dari mana? Oh boleh, oke. Okay. Dari Mesirnya atau ya. Dari mananya? Oke, Ustadz, mungkin itu gini aja. Ustadz sekarang berarti membangun yayasan keluarga Gaza Indonesia ya, yang saya baca itu. Ya, betul. Oke, ini kemana nih arah daripada yayasan keluarga Gaza Indonesia ini? Apa saja di program Ustadz yang ingin diselenggarakan? Ya, jadi dari kembalinya saya dan istri ke Indonesia, jadi menjadi beban moral tersendiri ya, karena saya mempunyai istri orang Gaza Palestina, dan saya pun mengetahui bagaimana kondisi real sosial masyarakat yang ada di Gaza sana, bagaimana kesulitan-kesulitan mereka. Jadi saya terinspirasi atau terketuk hati saya untuk membuat yayasan ya, keluarga Gaza Indonesia. Ya, keluarga Gaza Indonesia intinya adalah menampung donasi dari seluruh rakyat Indonesia
untuk kita salurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina sana. Kenapa kita harus menolong mereka? Ya, kenapa kita harus berdonasi untuk mereka? Yang pertama adalah karena kita disatukan oleh Islam, ya. Ya, Walaupun betul. kita hidungnya pesek-pesek di Indonesia, ya, walaupun kita rambutnya matanya hitam mungkin, ya, Ya, saudara-saudara kita di daerah sana hidungnya mancung-mancung, ya, matanya biru, coklat dan lain-lain, ya. Tetapi ya, kita bisa, walaupun kulitnya berbeda-beda, mungkin di sana putih-putih, kita ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ya. ya, Tapi betul. itu bukan yang menyatukan kita, ya. Tapi yang menyatukan kita adalah Islam, ya. Selagi ada saudara kita di belahan bumi mana saja yang merasakan kesulitan, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim. Apalagi Gaza Palestina adalah bumi yang diberkahi, ya. Ketika Allah memberikan keberkahan kepada Palestina, nah, ketika kita berdonasi menolong mereka, saya katakan kita pun akan mendapatkan keberkahan dari mereka, ya. Keberkahan dari Gaza Palestina, keberkahan dari Palestina tersebut, dengan kita mempunyai keterikatan, ya, keterikatan secara hati, keterikatan secara sosial dengan berdonasi dan lain-lainnya. Pasti ada saja keberkahan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah hasil, ya, cipratan keberkahan dari mereka saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Saya sendiri pun alhamdulillah salah satu misi saya itu adalah ya seperti itu, ya, karena di Gaza Palestina atau Palestina itu adalah begitu banyak keberkahan, ya saya harus mengambil keberkahan di sana, ya. Ya, ya, Dan ya. sebagian keberkahan itu ya adalah mutiara tadi yang tadi Dr. Betul Mutiara sampaikan, terpendam mutiara. di dasar laut. Ya, ya alhamdulillah tentunya syukur kepada Allah, tentunya kenikmatan yang luar biasa, taufik dari Allah. Kita bisa berkeluarga, tentunya mi'yar, ya, barometer kita adalah akhirat, ya. Kalau barometer saya duniawi, tentu saya akan menikahi perempuan yang kaya raya, perempuan dari Eropa mungkin yang kaya, atau dari Indonesia yang kaya raya. Tetapi mi'yar saya itu, ya, mi'yar saya adalah bagaimana ketika saya meninggal kelak, saya itu diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu ikhtiar saya, ya, mungkin teman-teman yang lain punya ikhtiar yang lain, tetapi hemat saya, bagi saya pribadi, punya ikhtiar yang berbeda, yaitu saya menikahi orang-orang atau muslimah dari Gaza Palestina dengan harapan saya lebih dekat kepada akhirat tadi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat kepada Al-Quran. Dan saya sudah menyiapkan dari dulu, ya, sejak saya sebelum menikah pun sudah saya niatkan bahwa kuburan saya ini insya Allah di Palestina sana. Ya, dengan saya menikah dengan muslimah dari Gaza, saya sudah niatkan bahwa kuburan saya adalah di Palestina. Saya ya berarti kan saya sudah niatkan, saya sudah planning bahwa kematian saya di Palestina sana, ya. Walaupun tentunya kita tidak tahu kematian itu di mana, tetapi bagi kita seorang Muslim sangat penting untuk bercita-cita untuk syahid, ya, merencanakan di mana kita akan meninggal, di mana kita akan wafat, dalam keadaan apa kita wafat, ya. Walaupun tentunya Allah yang menentukan itu, ya, Allah juga yang melihat bagaimana niat kita. Itu mungkin Dr. Teguh. Ya, terima kasih Ustaz Andra. Ini saya jadi pengen nangis, ya, kalau bicara tentang Palestina ini, ya, karena kita tahu, ya, bagaimana penderitaan mereka, ya, sampai hari ini, ya. Jadi Ustaz berarti melalui keluarga Gaza Indonesia ini Ustaz juga mencoba mengumpulkan donasi dari masyarakat Indonesia untuk disalurkan ke warga Gaza, Ustaz, ya. Ya, betul. Kita kadang online, via digital, via digital ini, via medsos, ya. Terkadang terkumpul berapapun kita sampaikan, ya. Yang kita di bulan Ramadan, di Idul Adha, ketika ada perang, ya. Kita sampaikan, kita salurkan kepada saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan, anak-anak yatim, ya, orang yang rumahnya hancur akibat agresi militer dari Israel. Ya, kita sangat bersyukur, ya. Rumah kita masih punya rumah yang bisa kita terlindungi dari panas matahari, dari hujan, ya. Bayangkan kalau kita satu hari saja, ya, satu hari kita tidak di rumah, Mbak, ya. Kita merasakan satu hari kena hujan, kena panas matahari, itu sangat sulit. Bayangkan mereka bertahun-tahun lamanya, ya. Jadi itu, ya, intinya kita memperingan beban atau kesulitan saudara-saudara Muslim kita yang ada di Gaza Palestina.
Ya, luar biasa Ustaz. Berarti kalau nanti sudah terkumpul donasi itu Ustaz nanti pulang ke sana ke Gaza Ustaz. Pak pulang ke sana nanti. Uh, ada dua skema kita. Skema pertama kita menyalurkannya via online ya, karena ada ATM tersendiri ya kan keluarga Indonesia kita kirim ke sana sehingga ketika uang masuk ya di sana bisa langsung diambil ya. Itu skema pertama. Tetapi ketika donasi banyak ya bisa sampai anggaplah 1 miliar ya. Kalau bisa 1 miliar itu mungkin kita bisa offline ya. Saya dan istri dengan anak-anak akan membawa donasi dari saudara-saudara di Indonesia, mudah-mudahan dari Aceh juga ya, lewat Dokter Teguh. Mudah-mudahan bisa sampai ini dari Aceh ya. Ya, insyaallah. Ya. Itu biasanya bisa kita secara offline. Bisa offline ya. Saya dengan istri ke Gaza dan saya sampaikan. Nanti biasanya kita cantumkan logo ya, misalnya dari Aceh itu misalnya dari Pemda, dari sekolah-sekolah, dari universitas, dari ormas, dari pesantren-pesantren, dari donatur tertentu, dari para saudagar ya. Logo-logo mereka akan kita kumpulkan nanti dalam pelajar kita tampilkan ya dalam saluran ya. Jadi sebagai bukti tanggung jawab kami, sebagai profesionalitas kami sebagai amil ya dalam menyalurkan donasi ini. Jadi logo-logo ini sudah sampai ini dijaga, bantuan ini sudah sampai di Gaza. Jadi Ustaz, kalau pulang ke Gaza nanti melalui jalur mana sana? Jalur Rafah atau jalur Gaza? Ya, jadi Rafah dan Gaza ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Masuk ke Gaza harus lewat jalur Rafah ya? Ya, seperti itu. Jadi masuk ke Gaza harus masuk lewat gerbang yang namanya gerbang Rafah. Itu tentunya kita lewat jalur Mesir ya. Jadi kita terbang dulu ke Mesir, ke Kairo. Dari Kairo kita mengurus administrasi sedikit ya. Nah dari Kairo baru kita ke gerbang Rafah. Perjalanan itu sekitar 8 sampai 10 jam ya, kalau lancar ya. Tetapi kadang kalau tidak lancar bisa 1 hari, bisa 2 hari, bahkan lebih ya kalau lagi banyak seperti itu. Ya, Ustaz, insyaallah. Jadi saya ingin sekali Ustaz nanti bisa hadir di Aceh ya. Mudah-mudahan Ustaz bisa datang ya. Insyaallah ya. Kalau misalnya Ustaz nanti bisa datang ke Aceh, kira-kira apa kegiatan yang bisa kita lakukan di Aceh, Ustaz? Ya, jadi sifatnya kita Yayasan Keluarga Gaza Indonesia bersinergi, bermitra untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita Gaza Palestina di sana. Sebagai gambaran yang kita lakukan di Sulawesi, ya, jadi kita bersinergi dengan Pemda tempat ya di Sulawesi di sana. Jadi dengan Pemda itu kita Pemda menginginkan membantu ya, sifatnya berdonasi lewat kita. Jadi kita silaturahim ya dengan para Pemda di sana ya. Mungkin Pemda di Aceh atau pemerintah daerah di sana kita silaturahim dan mereka pun mungkin ada dua receh ya yang mereka bisa titipkan melalui kami. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada program ya, program program kerjasama ya antara Pemda di Sulawesi dengan salah satu distrik yang ada di Gaza sana. Kita akan sambungkan. Karena sudah ada omongan ya, jadi Pemda di salah satu di sana ini tersambungkan dengan pemerintah daerah yang ada di Gaza sana ya. Jadi seperti adik kakak ya, kakaknya mungkin di Sulawesi, adiknya adalah di Gaza, misalnya di Gaza Selatan ya. Nanti Aceh bisa kita persaudarakan, Pemda di Aceh bisa kita persaudarakan misalnya dengan Gaza Tengah ya, program-programnya nanti tidak bisa sambungkan. Itu universitas di Kendari ya, mereka ingin MOU ya, IAIN Kendari ingin MOU dengan Universitas Islamic University in Gaza ya, Jamiah Islamiyah di Gaza ya. Jadi kan kita fasilitasi. Jadi mereka kuliah dakwah ini membutuhkan dosen-dosen internasional. Jadi akan kita fasilitasi dosen internasional dari Gaza, ya, dari kuliah dakwah, kuliah usul din, tarbiyah dan lain-lainnya. Yang tentunya SDM di Gaza sangat luar biasa, ya.
Akan tetapi sangat disayangkan karena boykot, ya mereka tidak apa namanya potensi mereka tidak tersampaikan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita membangun kerjasama dengan ormas-ormas yang ada di Sulawesi. Ini pun bisa kita lakukan nanti di mana di Aceh. Mudah-mudahan kita bersilaturahmi dengan ormas-ormas yang ada. Kita ada sedikit komitmen ya, belum berbentuk MOU, tetapi ada pembicaraan kita ingin membangun pondok pesantren ya, pondok pesantren pertama di Gaza ya. Ini perlu diketahui oleh teman-teman kita dan masyarakat Aceh ya, dan teman-teman di Aceh secara umum, bahwa di Gaza Palestina sana itu tidak ada pondok pesantren sistem boarding sebagaimana kita ada pesantren di sana ya. Tidak ada satupun. Akan tetapi sangat luar biasa mereka bisa mencetak para generasi Quran, penghafal Al-Quran. Jadi di sini saya berusaha mengajak ya para ormas di Sulawesi, yuk kita sama-sama membangun pondok pesantren di Gaza Palestina sana. Ya kita bangun misalnya sekitar 5.000 meter ya. Kita bangun di situ musolanya, kita bangun apa namanya asramanya. Nanti santrinya itu bisa jadi dua. Pertama santri dari Gaza itu sendiri, yang kedua santri dari perwakilan ormas. Ya. Santri perwakilan ormas yang ada di Sulawesi, perwakilan ormas yang ada di Aceh, ya. Misalnya dari Muhammadiyah satu, dari NU satu, dari PSI satu, dari IKADI satu, dari Hidayatullah satu. Jadi minimal 10 ormas, setiap ormas satu kita pesantren. Udah bisa jadi satu pesantren ya? Ya, jadi setiap ormas satu ya, kita kirim ke Gaza, ya kita gembleng di sana, ya kita gabung dengan para apa namanya santri-santri yang dari Gaza lokalnya. Jadi di sini akan lebih infiltrasi antara budaya Indonesia dengan budaya Palestina akan semakin cepat lagi, ya seperti itu. Inilah memang menjadi apa namanya sesuai amanah undang-undang Undang-Undang 45 kita, ya Pancasila kita, bahwa kemerdekaan Palestina ini sudah menjadi tanggung jawab kita secara pemerintahan dan secara rakyat. Ya. Seperti itu. Ya Ustaz, luar biasa. Jadi Ustaz, istri Ustaz ini kan berarti sudah 3,5 tahun di Indonesia ya? Ini ada minta pulang ke Gaza Ustaz? Ya, kalau pulang tentunya ada ya, itu suatu yang fitrah bagi orang yang menjadi orang asing ya, tetapi itulah alhamdulillah ya, istri saya tentunya dia bisa menahan rasa kangen dengan keluarga ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada Zoom ya, video call, WhatsApp call. Jadi kalau kangen itu ya tinggal mereka ngobrol dengan video call, WhatsApp call ya. Walaupun memang pada tahun lalu kan terjadi peperangan ya, peperangan pada Ramadan gitu. Kita ada rencana membawa donasi yang ketika itu terkumpul sekitar 300 juta ya. Kita ada rencana kembali ke Gaza ya. Tetapi qadar Allah memang pandemi ketika itu lagi dasar-dasarnya ya. Jadi kita tangguhkan rencana tersebut ya, seperti itu. Nah ini kita sampaikan secara dana itu kita sampaikan secara online dan bertahap. Nah ke depan tentunya kalau misalnya COVID bisa terkendali dan donasi bisa agak banyak, mungkin kita bisa kembali atau pulang ke Gaza membawa donasi dari teman-teman di Indonesia dan kita sampaikan di sana. Ya, luar biasa Ustaz. Kita doakan ya mudah-mudahan ini tercapai semua yang kita rencanakan. Pertama kita doakan mudah-mudahan bisa ke Aceh ya. Nanti bisa kita koordinasi gimana caranya membangun pesantren di Gaza ya. Insya Allah saya yakin akan terwujud. Dan kita doakan saja mudah-mudahan nanti Ustaz bisa ke Aceh dan bisa balik lagi juga ke Gaza ya, jenguk di sana. Mudah-mudahan nanti semakin banyak orang-orang Indonesia yang terketuk hatinya untuk peduli kepada Gaza. Jadi Ustaz, ini tadi izinkan tadi saya videokan ya, Ustaz ya. Ya boleh Ustaz ya? Iya.